Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Edika Pertiwi. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian kepemiluan, maka saya akan mendeskripsikan mengenai variasi sistem di dalam pemilu. Nah, baiklah, yang pertama itu ada yang namanya plurality majority system. Nah, pada sistem ini intinya sistem ini ingin mendapatkan calon yang terpilih itu adalah orang-orang yang mendapatkan suara terbanyak, bahkan mutlak dalam satu dapil atau daerah pilih. Dan selanjutnya pada penomoran atau pengurutan surat suara pun diurutkan berdasarkan nama-nama kandidat calonnya sedemikian rupa atau bahkan nama partainya, sehingga lebih memudahkan bagi pemilih untuk melakukan pemilihan, baik itu boleh mencoblos atau dicontreng, seperti itu. Selanjutnya dalam majority plurality system itu terbagi menjadi 4 variasi sistem. Yang pertama adalah first past the post system. Nah, sistem ini paling banyak digunakan di dunia dalam pemilu atau yang biasa disebut dengan sistem member district. Dan pemenangnya adalah kandidat peraih jumlah suara terbanyak, meskipun tak harus merupakan suara mutlak mayoritas. Lalu kelebihannya dari sistem ini adalah kesederhanaan dalam sistem, kecenderungan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berdasarkan wilayah geografis dengan terukur. Lalu tingginya derajat mempresentasikan, setiap pemilih dapat mengenal para wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga penyelenggara negara. Lalu penetapan hasil pemilu pun juga dapat lebih diketahui dengan cepat oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya, pada sistem FPTP ini tadi, sistem ini memang banyak digunakan di beberapa negara. Yang pertama adalah Inggris, lalu selanjutnya ada USA, dan ada Kanada, dan beberapa negara-negara lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah sistem block vote atau BV system. Sistem ini, para pemilih memilih suara sebanyak kursi yang akan diisi oleh kandidat yang memperoleh suara terbanyak atau tertinggi, lolos sebagaimana memenang sebanyak posisi kursi yang tersedia, tanpa perlu memperhatikan presentasi suara yang sebenarnya mereka raih. Lalu, banyaknya kursi yang diperebutkan asal merupakan alokasi yang tersedia, maka peraih suara terbanyak itulah yang berhak duduk di kursi parlemen. Lalu, sistem ini pun banyak digunakan di sejumlah negara Asia, yang salah satunya adalah Singapura dan Mauritius, dengan variasi sistem party block atau pemilih memilih bukan kandidat namun partai yang memperoleh suara terbanyak. Dengan suara terbanyak, partai mengambil seluruh kursi yang teralokasikan, atau winner take all. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem alternatif vote atau AV system. Dalam variasi sistem ini dimungkinkan pemilih yang terpilih adalah yang memiliki ranking calon secara nomor urut pilihan mereka, dengan memberikan tanda 1 untuk calon favorit mereka dan tanda 2 untuk pilihan kedua, dan tanda 3 untuk dipilih pilihan ketiga yang akan dikehendaki. Dan dalam sistem ini dimungkinkan pemilih mengungkapkan pilihan mereka di antara calon-calon yang tersedia dalam kertas suara yang disediakan, bukan sekedar menentukan pilihan pertama saja. Apabila tidak didapat kandidat peraih suara di atas 50% pada pilihan pertama, suara untuk calon urut berikutnya dialihkan sampai pemenang mayoritasnya muncul. Kelebihan dari sistem ini adalah kemerdekaan pemilih, tapi di sistem ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah performa pemilu dipertaruhkan oleh derajat partisipasi pemilih. Lalu yang kedua, dengan sistem ini juga sulit diterapkan di negara dengan tingkat kemelekan huruf yang tinggi. Sistem ini banyak digunakan di Australia dan sebagian negara-negara di Pasifik Selatan. Selanjutnya ada yang namanya party block vote. Sebenarnya esensi dari party block vote ini sama dengan FPTP. Bedanya, setiap distrik partai punya lebih dari satu calon.
Partai mencantumkan beberapa calon legislatif dalam surat suara. Pemilih cuma punya satu suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut memenangkan pemilihan. Calon legislatif yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula. Sistem ini digunakan di beberapa negara. Yang pertama ada Kamerun, Chad, Djibouti, dan Singapura. Nah, itu tadi variasi sistem pada plurality majority system. Nah, yang kedua ada yang namanya semi proportional system. Satu atau lebih dapil ditentukan terlebih dahulu untuk kemudian rakyat pemilih memilih calon yang ada di daftar calon, sementara penentuan pemenangnya adalah peraih suara terbanyak atau akumulasi suara yang masuk ke partai yang akan dikonversikan ke dalam akumulasi dari hasil penjumlahan seluruh suara partai untuk akhirnya proporsi dari angka yang didapat, dan itulah penentuan pemenang dalam pemilu. Prinsip dalam varian sistem ini yang pertama, pada intinya sistem ini mendasarkan pada penentuan konversi. Jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dengan cara-cara yang ada di antara varian sistem proporsional dan mayoritarian sebagaimana dalam sistem plurality mayoritas. Yang kedua, sistem pemilihan semi proporsional yang digunakan dalam pemilihan legislatif adalah suara tunggal yang tidak dapat dialihkan atau single non-transferable votes dan sistem campuran atau mix. Nah, di dalam sistem ini terbagi menjadi 4 variasi sistem. Yang pertama adalah parallel vote system. Nah, pada parallel vote system ini, pemilih diminta untuk memilih nama-nama yang tercantum dalam daftar calonnya. Ada dalam kertas suara sesuai dengan yang biasa digunakan dalam sistem campuran atau single member district secara berdampingan. Nah, itulah kenapa disebut sebagai parallel system. Lalu, sebagian anggota parlemen dipilih dengan sistem perwakilan proporsional dan sebagian lagi dengan sistem jenis pluralitas atau mayoritas. Pengertian berikutnya dari corak parallel system. Sistem ini digunakan secara luas di negara-negara demokrasi pada dekade 1990-an, mengingat mengambil keuntungan-keuntungan proporsional representative list atau PR list dengan perwakilan distrik suara tunggal. Sistem ini memiliki kekurangan yaitu tidak mampu membuahkan hasil yang sama dan tidak proporsionalnya dengan sistem pluralitas mayoritas. Selain itu, sistem ini rumit dijalankan. Lalu yang kedua ada yang namanya single non-transferable system atau yang disingkat SNTV. Dalam sistem ini, pemilih berhak untuk memilih satu suara. Namun karena ada beberapa kursi di distrik yang harus diisi, maka calon atau kandidat dengan perolehan jumlah suara terbanyak yang akan disebut sebagai calon terpilih. Hal ini berarti dalam satu dapil yang terdiri atas 4 calon misalnya, seorang kandidat dengan sedikitnya memperoleh suara di atas 20% untuk disebut sebagai peraih suara dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Kelebihan dari sistem ini adalah cocok diterapkan dengan kemungkinan pasang surut tingkat partisipasi politik. Tapi kelemahannya akan lama diketahui hasilnya karena menunggu hasil perhitungan suara secara resmi. Nah, selanjutnya ada yang namanya limited vote. Sistem ini digunakan bagi pemilih tingkat lokal yang beragam, tetapi aplikasinya di tingkat nasional terbatas seperti di Gibraltar dan Spanyol, di mana ia digunakan untuk memilih Senat Spanyol sejak 1977. Dalam kasus ini, sistem distrik dengan lebih dari satu wakil, setiap pemilih punya satu suara, kurang dari jumlah wakil rakyat dan nantinya dipilih. Kelebihan dari sistem ini seperti SNTV atau LV adalah mudah bagi para pemilih untuk relatif mudah dihitung. Kelemahannya, ia cenderung menghasilkan hasil yang kurang proporsional ketimbang SNTV. Selain itu, ia juga berakibat pada kompetisi internal partai. Dan yang keempat ada yang namanya board count. Board count adalah sistem yang digunakan di Nauru, di sebuah negara di wilayah Pasifik. Sistem ini adalah sistem pemilih preferensi, di mana pemilih meranking kandidat seperti pada alternatif vote.
Ia dapat digunakan pada distrik dengan satu atau lebih wakil. Hanya satu yang dipilih, tidak ada eliminasi. Ranking pertama diberi nilai 1, ranking kedua diberi nilai setengah, dan ranking ketiga diberi nilai sepertiga, dan seterusnya. Kandidat dengan total nilai tertinggi dideklarasikan sebagai pemenang. Dan yang keempat ada yang namanya board account. Board account adalah sistem yang digunakan di Nauru, di sebuah negara di wilayah Pasifik. Sistem ini adalah sistem pemilih preferensi, di mana pemilih meranking kandidat seperti pada alternatif vote. Ia dapat digunakan pada distrik dengan satu atau lebih wakil. Hanya satu yang dipilih, tidak ada eliminasi. Ranking pertama diberi nilai 1, ranking kedua diberi nilai setengah, dan ranking ketiga diberi nilai sepertiga, dan seterusnya. Kandidat dengan total nilai tertinggi dideklarasikan sebagai pemenang. Nah, selanjutnya ada yang namanya proportional representative system. Dalam sistem ini terdapat beberapa varian sistem. Yang pertama itu ada yang namanya proportional representative list atau PR list system. Dan sistem ini biasanya diterapkan di negara di benua Eropa seperti Amerika Latin, Afrika Selatan, dan beberapa negara-negara lainnya. Varian sistem pemilu ini mengandalkan pada prinsip proporsional. Pertama-tama rakyat pemilih memilih partai yang memuat daftar nama calon dan tidak diperkenankan memilih nama calon. Dari suara partai yang berhasil diperoleh ditentukan pemenangnya. Berdasarkan kumulasi untuk berikutnya dibagi ke dalam nama calon sebagaimana tercantum di dalam daftar. Nah, selanjutnya ada yang namanya mixed member proportional. Sistem ini biasanya digunakan di negara Jerman, Selandia Baru, Bolivia, Italia, Meksiko, Venezuela, dan Hongaria. Sistem ini di beberapa negara seperti Jerman dan Bolivia serta Venezuela dipilih dengan metode pluralitas. Pluralitas majority dan biasanya dari distrik-distrik suara tunggal. Sementara sisanya ditentukan menggunakan daftar PR dengan kursi-kursi PR digunakan untuk mengkompensasikan disproporsionalitas yang dihasilkan dari kursi sistem distrik. Dengan menggunakan distrik-distrik yang bersuara tunggal, maka varian MMP ini dapat memastikan bahwa para pemilih memiliki perwakilan secara geografis. Tidak ada yang tidak dapat kursi di setiap daerah geografis dari masing-masing dapil. Dan yang terakhir, ada yang namanya single transferable vote. Varian sistem ini menggunakan distrik-distrik bersuara banyak atau multi-member dengan partai pemilih memilih calon berdasarkan ranking nomor urut pilihan di atas kertas suara dengan cara yang sama seperti dalam AVI sistem. Setelah jumlah keseluruhan suara berdasarkan pilihan nomor urut dicatat, perhitungan kemudian dimulai dengan menentukan kuota suara untuk memilih seorang calon tunggal. Pada saat bersamaan, kelebihan suara calon terpilih, yakni suara di atas kuota, dibagikan kembali sesuai pilihan kedua pada kertas suara sampai semua kursi untuk dapil itu terisi. Sistem ini digunakan di Irlandia dan Malta. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai variasi sistem dalam pemilu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.